jemaat Tuhan yang mungkin akan menyaksikan secara live. Ibadah peneguhan dan pemberkatan ini juga disiarkan secara langsung lewat live streaming dan bisa dibuka di channel YouTube Gereja Toraja Jemaat Rama. Terima kasih. Sekali lagi kepada keluarga, saudara-saudara yang ada di luar gedung, mungkin kita bisa menjaga jarak dan mungkin sebagian bisa masuk di dalam gedung gereja sesuai dengan tempat duduk yang telah diatur jaraknya. Iya. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera buat kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang dan selamat berjumpa di Gereja Toraja Jemaat Rama. Pada hari ini bersama-sama kita akan menyaksikan momen bahagia kedua anak saudara kekasih kita, Aryadi Paranoan dan Valora, yang pada hari ini Sabtu 27 Februari 2021 akan menerima peneguhan dan pemberkatan nikah kudus. Susunan acara yang akan bersama kita lalui pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah dengan pelayan firman Pendeta Yusuf Sudimaliku STH dan sebagai liturgis Penatua Nyonya Rosalia Sambo,
Yang ketiga, ucapan terima kasih dari keluarga. Yang keempat, pengambilan gambar. Dan kelima, penutup. Selanjutnya kita melangkah ke acara yang kedua, ibadah, dan kepada Nyonya Rosalia Sambo kami silahkan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari bersama kita tenangkan hati dan pikiran kita arahkan itu untuk bersama-sama masuk di dalam ibadah yang akan diawali dengan prosesi masuknya kedua mempelai, didampingi dengan orang tua dan juga saudara kandung, dan akan diawali dengan mendengarkan lagu To Have and to Hold. Kepada kedua mempelai dipersilakan masuk. Hadirin dipersilakan berdiri. PKJ 14, kunyanyikan kasih setia Tuhan, kita lakukan bersama-sama.
Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari Minggu berturut-turut bahwa bila tak ada halangan, Saudara Aryadi Paranoan dengan Valora akan diberkati dan diteguhkan dalam nikah pada jam ini, jam 10 di tengah-tengah jemaat. Baik, Silakan. jemaat Tuhan yang kekasih, pertolongan kita dalam pemberkatan nikah Saudara Aryadi Paranoan dengan Saudari Valora adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Silakan. Kedua mempelai dan jemaat Tuhan yang kekasih, kita mendengarkan litani pernikahan. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu, janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan." Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana telah menunjukkan dengan berkat-Nya bahwa Ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian, mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah percobaan hidup. Semua baik. Dari semula kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita akan mendengarkan perintah saling mengasihi. Di liturgi ada bagian mempelai, nanti dibaca pakai mic-nya. Ya.
Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Baik kedua mempelai, orang tua dan segenap jemaat Tuhan yang berbahagia, melandasi ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah bagi kedua saudara kekasih Aryadi Paranoan dengan Valora hari ini, firman Tuhan akan menuntun kita. Sebelum membaca bagian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Hari ini adalah hari yang Tuhan anugerahkan bagi kedua saudara atau anak kekasih kami, Aryadi Paranoan dengan Valora. Mereka akan mengikrarkan janji setia di hadapan Tuhan, disaksikan jemaat, untuk hidup dalam satu ikatan sebagai suami istri dalam satu keluarga Kristen. Firman-Mu Tuhan akan menjadi landasan bagi kedua saudara kami di dalam membangun dan menjalani kehidupan rumah tangga ini, dan juga yang menjadi landasan syukur dan sukacita kami dalam persekutuan pada saat ini. Bimbing kami dengan Roh Kudus, baik hamba-Mu yang akan menjelaskan pun segenap umat-Mu, terlebih kedua mempelai, Adi dan Lola. Ya Tuhan, bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan akan saya bacakan dari dua bagian. Yang pertama dari kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 5. Kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 5. Judulnya berkat.
jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Yang kedua dari kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 27 dan 28. Injil Lukas pasal 11 ayat 27 dan 28. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Itu bagian firman Tuhan bagi kita. Berbahagia kita yang mendengarkan, menghayati dan melakukan. Yang berbahagia dan diberkati Tuhan kedua mempelai saudara Aryadi Paranoan dan Valora, ya, akrab dipanggil Adi dan Lola. Ya. Hari ini Adi dan Lola duduk bersanding. Ya. Satu harapan yang diinginkan pasti, ya, bahagia. Ya. Ya Adi dengan Lola mau bahagia? Ya. Tapi saudara-saudara, walaupun demikian semua orang ingin bahagia. Kebahagiaan itu tidak seperti buah kelapa jatuh dari langit dengan sendirinya. Kami mau bahagia Tuhan, lalu bahagia dengan sendirinya. Tidak. Untuk bahagia ada peran dan tanggung jawab manusia. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ukuran umum tentang kebahagiaan adalah ketika kita mempunyai. Itu ukuran umum. Ukuran umum kebahagiaan itu adalah ketika mempunyai. Adi akan merasa bahagia sudah punya istri nanti, ada pendamping. Tuh, ada yang masakan nanti Adi, cucikan bajunya, begitu ya. Lola akan merasa bahagia ada suami nanti yang bisa mengayomi, bisa antar dan seterusnya, kan begitu. Orang merasa bahagia ketika dia mempunyai suami atau istri. Opa oma bahagia kalau sudah punya orang tua, punya anak atau cucu. Bahagia kan? Bahagia sekali. Orang bahagia kalau dia punya pekerjaan dibanding orang pengangguran. Kan gitu. Saya sudah kerja, orang tuanya juga bahagia, syukur Pak Pendeta. Anak saya sudah dapat kerjaan, bahagia kan? Nah. Orang bahagia ketika, apalagi kalau dia bisa punya kedudukan, punya jabatan. Wah, suami saya bisa diangkat jadi kepala, direktur di perusahaan. Bahagia kan? Ya. Bahkan juga orang bahagia ketika dia mempunyai kekayaan, uang, deposito, rumah mewah, mobil dan sebagainya.
Tapi saudara-saudara, apakah ukuran itu otomatis orang bahagia? Kita lihat, sekarang di Jakarta banjir besar. Banyak rumah mewah terendam. Apa mereka bahagia? Tidak. Banyak mobil-mobil mewah tenggelam. Apa mereka bahagia? Tidak. Kan? Walaupun sudah punya. Ukuran dunia tentang kebahagiaan secara umum ini sangat relatif. Relatif artinya bisa ya, bisa tidak. Ya. Orang yang punya suami bisa bahagia, bisa juga tidak. Orang yang sudah punya istri bisa bahagia, bisa juga tidak. Banyak, tergantung. Tidak selamanya. Saya sebagai pendeta lebih banyak tahu karena jemaat lebih banyak sharing. Nah itu. Kalau jemaat mungkin orang terbatas. Tapi sebagai pendeta banyak tahu dengan kehidupan jemaat. Seorang pendeta, orang yang dipercaya untuk bisa menjaga privasi jemaat, mereka lebih berani terbuka. Ya. Di satu jemaat saya melayani, suami istri pasangan muda, anaknya baru 1. Suaminya kerja di Pertamina. Gajinya puluhan juta. Tapi ketika istrinya curhat, saya Pak Pendeta, hidupku ini seperti hampa kosong. Ya. Lu apa yang ibu susah-susah? Bapak kerjanya bagus, gaji puluhan juta. Kerja di pengeboran minyak. Anak cuma 1. Sudah punya rumah, punya mobil. Dibanding orang lain? Ya, begitu, tapi faktanya seperti ini yang saya rasakan. Hidup saya kok seperti hampa. Kosong. Ternyata gaji besar tidak membuat dia bisa bahagia. Rumah mewah tidak membuat dia otomatis bahagia. Sudah punya anak 1 lagi. Saudara-saudara, itu fakta. Ada apa? Nah, saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, kalau kita lihat contoh secara umum ya, yang sangat fantastis, kisah Lady Diana dengan Pangeran Charles, di mana ending perumah tangga mereka itu tragis. Apa yang kurang? Pangeran, Lady Diana cantik, punya anak, hidup kaya. Apa yang kurang secara ukuran dunia? Tuh, yang dalam atoraya, aku atoraya, yang dalam tangga tolin, apa ya kurang? Orang popularitas, orang kerajaan, hidup di istana, rumah mewah, punya mobil ini dan sebagainya, punya anak. Tapi kenapa ending daripada rumah tangga perkawinan mereka di akhirnya ada hancur? Apa yang kurang? Apa yang salah? Kan begitu. Segala-galanya mereka miliki. Itu fakta, bukan cerita. Ya, bahwa ending perkawinan antara rumah tangga Lady Diana dan Pangeran Charles berakhir tragis, perceraian, bahkan kematian. Saudara-saudara, itu fakta. Saudara-saudara, sumber kebahagiaan sejati adalah ketika kita atau keluarga kita hidup di dalam Tuhan. Itu kunci utamanya. Ya. Makanya pembacaan pertama tadi mengatakan ini ada berkat, tapi ada syarat yang harus kamu lakukan. Tidak begitu saja. Semua orang mau diberkati. Tuhan berkati hidup kami, berikan pekerjaan yang bagus, berikan gaji yang besar, ya. Kami sehat dan seterusnya. Oke. Tapi Tuhan mengatakan tentu ada syaratnya. Ya. Tidak bisa begitu saja. Perhatikan saudara-saudara. Bacaan kita pertama, ya.
Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, itu syarat. Ya. Berarti bagaimana kita mau hidup menjadi taat di hadapan Tuhan. Bagaimana kita melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Syarat untuk bisa mengalami dan menikmati berkat Tuhan. Ya. Tapi kalau tidak akan. Jangan berharap. Mengapa saudara-saudara banyak orang Kristen, banyak orang jemaat maunya hanya menandakan tangan, Tuhan berkatikan DKL, tolongkan pematua, berkati rumah tangga kami, anak-anak kami. Ya, gampang sih begitu. Gereja pun Senin Kemis. Ya, bagaimana Tuhan mau berkati? Hari Minggu saya nggak nabang di Pogau, kita tidak mencari Tuhan. Bagaimana Tuhan mau berkati? Ini kan biasa tanpa kita sadar. Banyak orang melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Tapi di sisi lain dia berdoa, menandakan tangan, Tuhan berkati kami. Tidak. Alkitab mengatakan namui rara tasuklah mematamu tumangi. Kalau kita terus menyakiti hati Tuhan, tidak akan pernah. Enggak. Makanya ayat 1 langsung dengan syarat, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya. Nah. Yang pertama Tuhan mengatakan, aku akan mengangkat engkau. Memberikan keberhasilan, kesuksesan. Ya. Ya. Kalau Adi sekarang mungkin hanya kerja di perusahaan masih pegawai-pegawai biasa, apa yang tidak mungkin besok karir bisa meningkat kalau kita sandarkan terus sama Tuhan. Hidup jujur, taat kepada Tuhan, berharap dan menggantungkan sama Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Begitu juga Lora. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Ya, perhatikan kalimat itu. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, menjadi milikmu. Berkat itu banyak, kesehatan, kesuksesan, termasuk materi. Datang kepada kita, rampo jokaleta, dan menjadi bagianmu. Kalau kita artikan dalam bahasa Toraja adalah torro jokaleta. Ya. Tapi banyak juga orang terima berkat, banyak gaji. Ya. Makanya banyak ada jemaat. Apa masalahnya Pak Pendeta? Kami ini kerja suami istri, gajinya istriku sekian, saya. Tapi kok hidup begini-begini saja? Oh, tunggu dulu. Lihat Alkitab mengatakan, akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Bisa jadi berkat itu datang tapi tidak menjadi bagianmu. Artinya tak nator jokalemu. Dia datang dan dia pergi. Ya menakuat raya. Tak ditandai tak pun atau apa. Ya. Banyak didapat, banyak gaji lu. Datang kemana? Kok habis? Bulan ke bulan begitu juga. Bahkan gak ada orang tertentu gajinya begitu banyak ngutang sana sini. Kemana duitnya? Kemana itu berkat? Tuh. Datang tapi dia pergi. Tidak tinggal. Tak nator jokaleta. Kenapa? Karena Tuhan tidak memberkati. Ada yang mungkin salah, ada yang tidak berkenan mungkin dengan kehidupan kita. Itu yang harus kita sadari, saudara-saudara. Ya. Orang pikir ya yang penting sudah kerja, gaji sudah banyak, aman. Belum tentu. Kalau tidak berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak. Yang menakut akan datang dan menjadi bagianmu kalau hidupmu baik-baik dan berkenan di mata Tuhan. Tapi kalau tidak, dia akan pergi, habis. Habis. Makanya banyak orang bisa sukses sekejap, melejit, tapi tiba-tiba jatuh berkeping-keping. Banyak orang begitu, ya. Banyak. Dan saya sebagai pendeta jemaat sudah menyaksikan kehidupan seperti itu. Wah, dulu orang itu
rumahnya gedung, ya orang Jawa bilang gedung, artinya rumahnya gede-gede besar. Sekarang rumahnya sudah di lorong-lorong. Ya, apa yang tidak mungkin? Semua bisa. Hidup ini bagaikan roda yang berputar. Ya. Intinya adalah ketika kita hidup di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan terus dan terus menuntun kita, memberkati kita. Napas sak kaki puang. Ya, itu. Ingat Adi dan Lola. Ayat selanjutnya menjelaskan apa yang Tuhan mau berkati, di mana Tuhan memberkati kita, di kota, di kampung, ya. Di situ dikatakan, diberkati engkau di kota, di ladang, ya. Kalau kita kerja di perusahaan ya di situ Tuhan berkati. Kalau kita kerja di bank ya di situ Tuhan berkati. Kalau kita PNS ya Tuhan di situ Tuhan berkati. Artinya apapun profesi kita, ya. Itu. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan seterusnya. Konteks kehidupan umat Tuhan pada waktu itu sebagai petani. Diberkatilah buah bakulmu dan tempat adonanmu. Itu janji Tuhan. Intinya hanya jika engkau hidup baik-baik, hidup setia, taat, benar, dan menyenangkan Tuhan. Itu kuncinya. Ya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, khususnya kedua mempelai. Ya. Pembacaan kita yang kedua tadi, ya, lebih memperjelas siapa itu yang bahagia. Ya. Apa landasan atau dasar orang bahagia? Di sini dikatakan, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Artinya apa? Pandangan ibu ini berpikir, oh Yesus itu kan sudah sangat terkenal, bisa melakukan mujizat. Pasti dia, ibu yang pernah melahirkan ini pasti luar biasa bahagianya. Tapi jawaban Yesus ternyata lain. Tidak. Yang berbahagia adalah orang yang melakukan atau mendengarkan firman Tuhan. Itu. Orang berpikir kalau dia sudah terkenal, punya popularitas pasti bahagia. Orang berpikir kalau sudah punya jabatan, sudah bahagia. Tidak. Lihat nih sekarang banyak pejabat tiba-tiba, ya. Pikir kalau sudah punya jabatan, sudah punya kekayaan, sudah pasti bahagia nih. Belum tentu. Itu hanya sementara. Ya. Makanya banyak orang jatuh. Jatuh dalam sekejap. Dan jatuh lagi tidak tanggung-tanggung, berkeping-keping. Ya. Berita di media yang bukan lagi rahasia, lihat. Menteri Sosial kan, itu orang Kristen, anak Tuhan. Sekejap dia naik. Karena saya baca di media, dia belum terlalu lama aktif di PDI. Tapi karena bagus, mungkin dia pintar, melejit. Naik jadi pengurus, terus sampai menjadi salah satu bendahara. Di situ dia di orbit, menjadi menteri. Sekejap dia melejit. Tapi sekejap juga dia jatuh berkeping-keping, hancur. Karena apa? Godaan. Kuncinya di mana? Mengapa dia bisa jatuh? Bisa saja karena dia tidak ingat Tuhan lagi saat dia sudah naik. Mulai tergoda. Hancur berkeping-keping. Kalau benar saya baca di media atau ikuti media, ada wacana 2 menteri yang korupsi di masa pandemi bisa dihukum mati. Itu kalau benar ya. Kalau ternyata benar, apa enggak namanya berkeping-keping itu? Ya. Hancur berkeping-keping. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, saudara-saudara, bukan berarti tidak ada tantangan dan masalah. Banyak juga tantangan masalah. Tapi yang membedakan apa? Pemazmur mengatakan ketika dia jatuh, dia tidak akan tergeletak. Tuhan menopang dia. Karena apa? Dalam hidup dan perjuangan dia selalu andalkan Tuhan. Itu. Banyak tantangan yang bisa menjatuhkan dia. Bisa. Tapi ketika dia jatuh, dia tidak akan hancur.
Ada tangan Tuhan yang menopang dia, menguatkan dia. Itu bedanya orang yang hidup di dalam Tuhan dengan yang tidak. Ya. Karena itu Yesus menegaskan bahwa yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Sumber kebahagiaan. Nah, kuat raya. Namun ya itu berkat secara khusus materi. Ya. Susi bangri temambata, orang yang apa bahasa Indonesia temambata, yang ambil air saguar itu. Yang tidak tahu kalau di Kalumpang ada juga ya, yang ambil air di pohon induk itu. Oh, kan dipasangin bambu ya, tidak seperti kita datang langsung kayak tidak, tapi dia di situ pasangi bambu, nanti mungkin besok baru datang diambil karena sudah penuh. Airnya itu kan hanya menetes. Tapi coba kalau menetes terus sepanjang malam kan akhirnya penuh. Berkat itu kadang datang seperti itu. Ya. Itu. Sidok pernah penuh. Mengapa? Karena dia tinggal. Itu makanya tadi dikatakan dia akan tinggal. Misi sidok bangri, tapi na torjo kaleta na pasake pong matua jadi cukup. Tuh. Ganna. Tak na susi wai di boluan. Ada orang begitu kan. Mau terima berkat seperti air yang tumpah dari ember. Tapi nanti perginya juga tumpah. Ya. Tapi kalau kita mendapat dengan cara yang benar di hadapan Tuhan, mungkin dia hanya seperti menetes, tapi Tuhan berkati, akhirnya penuh, cukup. Makanya kadang-kadang jemaat bilang, yang ku banding-banding itu tetanggaku Pak Pendeta, nambe nama ajama. Nah kami tema ajama dua kan, nah susi bang syari tekatong. Iya, nah misa-misa rima ajama nah. Piranakna masih kalau nasang sia sarjana nasang. Ya. Sukses bisa senggar lagi Banua. Nah kami begini-begini. Di situ letak bedanya. Ya. Di situ letaknya. Biar berkat cuma sedikit datang, tapi kalau Tuhan berkati akan cukup. Lebih dari cukup. Sabak la torro jo kaleta. Namu ya budak saya, tapi tak duka na berkat pemoto, mau duka ya malah tapu. Itu. Jadi intinya ialah segala sesuatu kalau kita mau nikmati, mau berkat, mau kebahagiaan, hanyalah ketika kita hidup di dalam Tuhan. Ya. Ingat Adi, Lola. Apalagi Lola ini sekarang majelis. Jangan hanya namanya majelis tapi penghayatan tidak majelis. Banyak majelis begitu, ya. Ya. Ingat. Apalagi nanti Adi suka pergi kerjanya jauh, ingat, saling mengingatkan. Malam Minggu teh ma ibadah syaraka. Kalau di sana Adi hari Minggu orang kerja. Ada. Ingatkan olaknya. Atau jangan sebaliknya, justru kau majelis yang tidak pergi gereja. Wah, bagaimana mau Tuhan berkati kalau begitu? Ya. Ingat sumber berkat itu Tuhan. Ya. Yakinlah. Lola dan Adi sepanjang mendasarkan itu pada Tuhan. Hidup setia sama Tuhan. Melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Aminkan. Tuhan pasti memberkati kamu. Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya. Dan mengaruniakan kebahagiaan. Amin. Amin. Tuhan menolong kita.
Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami, doa yang Tuhan sudah ajarkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan masuk dalam akta peneguhan dan pemberkatan nikah. Amanat pernikahan mempelai laki-laki dan perempuan. Dalam nikah, Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya, dan bekerja sama dalam pengasihan, serta tolong-menolong dalam keperluan hidup. Kedua mempelai, saya silakan berdiri. Liturginya satu saja dipegang. Ya. Dengarkan dulu. Mempelai laki-laki saudara Aryadi Paranoan, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan saudari Valora, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu, saudara Aryadi Paranoan dan Valora, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Kedua mempelai disilakan berjabat tangan kanan. Bunganya mungkin ditaruh dulu. Pegang mic-nya. Satu pegang liturgi, satu pegang mic. Berjabat tangan. Ya. Pertanyaan pertama kepada mempelai pria. Saudara Aryadi Paranoan, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Valora yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah engkau mengaku? Saya mengaku dan berjanji dengan sungguh di hadapan Tuhan dan jemaatnya menerima Valora yang tangannya yang saya pegang menjadi istri saya. Karena itu, saya tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa saya mengasihi dia dalam untung ataupun malang dan hendak memelihara dia sebagai suami Kristen yang setia kepada istrinya. Semoga Tuhan menolong saya. Ya.
Selanjutnya pertanyaan kepada mempelai wanita. Ya. Saudara Valora, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Aryadi Paranoan yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah engkau mengaku? Saya, Valora, mengaku dan berjanji dengan sungguh di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saya menerima Aryadi Paranoan yang tangannya saya pegang menjadi suami saya. Karena itu saya tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa saya mengasihi dia dalam untung atau malang dan hendak memelihara dia sebagai istri Kristen yang setia kepada suaminya. Semoga Tuhan menolong saya. Ya. Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya undang jemaat berdiri. Mazmur 134. Jemaat silakan duduk. Tukar tempat. Tukar tempatnya. Pemasangan cincin. Ya, kita akan menyaksikan pemasangan cincin. Cincin ini sebuah benda yang bentuknya lingkar utuh, tidak ada ujungnya, dan terbuat dari emas. Adalah simbol bahwa diharapkan rumah tangga Adi dan Lola ini akan tetap utuh dalam sepanjang perjalanan hidup ini. Ya. Dan emas adalah simbol kemurnian
kita yang dibangun di atas kasih Kristus dengan penuh kasih. Cincin pertama akan dipasang oleh Adi kepada Lola. Jadi manis. Selanjutnya cincin ini akan dipasang saudara Lola kepada Adit. Majelis gereja akan menyerahkan Alkitab dan surat nikah sebagai bukti bahwa saudara telah menerima pelayanan. Kedua mempelai akan memberikan persembahan syukur. Setelah itu nanti diikuti oleh keluarga. Silakan keluarga kalau masih ada.
Baik, saudara-saudara, kita akan menaikkan doa syukur untuk peneguhan dan pemberkatan nikah ini. Tuhan, pohon kehidupan dan pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepadamu kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya Aryadi Pranoan dan Valora memegang teguh janji mereka itu. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Sidang jemaat, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita yang telah kita siapkan dari rumah masing-masing dengan cara membawa sendiri persembahan di depan yang telah disiapkan dengan menjaga jarak. Sebelum persembahan kita bawa ke depan, ada satu nats yang akan melandasi persembahan syukur kita pada pagi hari ini, terambil dari Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25, firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bapa, Engkau sungguh baik, kita lakukan sambil persembahan kita bawa ke depan. Mari kita tenang dan kita akan menaikkan doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, pemilik hidup dan kehidupan kami.
Kami bersyukur atas anugerah dan kasih-Mu sehingga rangkaian ibadah pemberkatan nikah saat ini boleh berlangsung. Kami percaya Tuhan tetap menyertai kami sampai seluruh rangkaian ibadah, bahkan kegiatan di gereja ini juga boleh berlangsung dengan baik dan lancar, penuh dengan damai dan sukacita. Setelah ibadah masih akan dilanjutkan dengan pencatatan sipil. Tuhan teruslah menyertai kami, memberkati kami dan melindungi kami. Jauhkan dari berbagai hal yang dapat merusak acara ini, termasuk menjauhkan kami dari wabah virus corona. Bapa di surga, kami mendoakan juga rangkaian resepsi pernikahan yang akan dilaksanakan pada sore bahkan malam nanti di Gedung Bamboden. Tuhan menyertai, menolong agar semuanya berjalan baik, lancar dan membawa sukacita kebahagiaan bagi kedua mempelai, Saudara Aryadi Pranowan dan Valora, orang tua, saudara-saudara dan seluruh keluarga besar, bahkan semua yang boleh terlibat di dalamnya. Ya Tuhan, teruslah menuntun, membimbing dan memberkati rumah tangga yang baru ini, keluarga Aryadi Pranowan dan Valora. Mereka tetap sandarkan rumah tangga yang sudah terbentuk hari ini hanya dalam tuntunan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati dalam pekerjaan mereka yang Tuhan anugerahkan. Mereka boleh sehat dan sukses dalam pekerjaan yang mereka akan jalani di hari-hari ke depan. Ya Bapa Surgawi, juga kami mendoakan orang tua, baik dari Adi maupun Lola, tetaplah menopang mereka, memberi kekuatan, kesehatan yang baik, sukacita, sehingga mereka tetap sehat, kuat menghadapi dan menjalani seluruh kehidupan, terlebih di hari yang penuh sukacita hari ini. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk kekasih kami, anak kami Adi Pranowan yang berulang tahun hari Jumat tanggal 26 Februari. Tuhan memberkati dan biarlah Adi sungguh-sungguh bersyukur kini bersama dengan saudara Lola sebagai satu keluarga. Namun di balik itu Tuhan, kami juga mendoakan keluarga, Tuhan tetap kuatkan dan hiburkan. Dalam sukacita ini mereka juga mengalami duka cita. Saudara dari kekasih kami, Mama Eli atau Ibu Karel Pranowan, Mama Anita yang meninggal di Purwokerto. Tuhan, kuatkan mereka, hiburkan mereka, topang mereka. Ya Bapa Surgawi, biarlah mereka tidak kehilangan sukacita di momen ini, di hari bahagia ini, atas pernikahan kedua anak kekasih Adi dan Lola. Sekalipun mereka harus kehilangan orang yang sangat juga dikasihi dan dicintai. Bapa Surgawi, seluruh hidup dan kehidupan kami bawa dalam tuntunan, pimpinan, dan penyertaan-Mu. Kiranya kasih setia Tuhan, berkat Tuhan akan menyertai kami, menyertai perjalanan rumah tangga yang baru, keluarga Aryadi Pranowan dan Valora, dan menyertai kami dalam seluruh rangkaian acara pada hari ini. Terimalah persembahan yang sudah dikumpulkan, baik yang sudah dipersembahkan kedua mempelai, keluarga, dan kami semua. Kuduskan itu agar berkenan di hadapan-Mu. Teruslah menambahkan berkat-Mu, mencukupkan berkat-Mu dalam hidup dan kehidupan kami Tuhan. Ini kami Tuhan yang berdoa, memohon dan mengucap syukur di dalam kuasa dan kasih Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat dan sumber sukacita dalam kehidupan kami. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sidang jemaat dipersilakan berdiri, kita melakukan PKJ 159. Ya Tuhan, pada hari ini hadir di hadapan-Mu. Tuhan pada hari ini hadir di
Kedua mempelai dan jemaat Tuhan yang kekasih, pergilah jalani hidupmu. Bangunlah hidup rumah tanggamu dengan takut akan Tuhan dalam terang firman Tuhan. Arahkan hati pikiranmu saat ini kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita melakukan Kidung Jemaat 451 ayat 1 dan 2, bila Yesus berada di tengah keluarga. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyerahkan mic ini kepada MC, masih ada satu acara lagi, yaitu ungkapan terima kasih dari kedua mempelai, Adi dan Lola, kepada kedua orang tua dalam bentuk acara sungkeman. Kepada Adi Lola, sungkem akan diawali dari orang tua Lola dahulu. Terimalah ucapan terima kasih dari Lola kepada Mama dan Papa yang sudah membesarkan Lola hingga saat ini. Saat ini Lola tidak sendiri, sudah ada seorang suami, Adi, agar lanjut umurmu yang di akan bumi. menolong Lola dalam hidupnya. Kasih ayah dan
terlalu tua kasih sayang untuk terus menjaga Lola. padaku, Inilah suami dari Lola yang akan mengasihi pengorbananmu Lola hingga akhir hayatnya. meneteskan Lola dan Adi berjanji untuk kebahagiaan untuk membahagiakan Mama dan Papa. Tuhan lindungi ayah dan Papa, ibu, inilah suami Lola yang akan menjadi teman dalam hidupnya. aku berseru, tetes air matamu Selanjutnya, kau sungkeman dilanjutkan ke orang tua Adi sebagai bentuk terima kasih Adi bersama Lola. Di dalam Mama, doamu, kau sebut Adi datang berterima kasih atas semua kasih sayang Mama di dalam harapmu, kau yang telah sebut membesarkan Adi hingga saat namaku. ini. Di Saat ini Adi datang kepada Mama dan Papa tidak sendiri, melainkan sudah ada teman hidup penolongnya, namaku yaitu Lola. di hatimu. Terima kasih atas semua yang telah Mama dan Papa berikan kepada Adi. Segala cinta kasih, amarah, Adi yakin itulah yang membentuk Adi hingga menjadi pribadi yang kuat seperti sekarang ini. Saat ini Adi mau mengatakan kepada Mama bahwa sudah ada orang yang akan merawatnya, yang mencintainya. Tugas Adi sekarang bersama Lola adalah membahagiakan Mama dan Papa. Terima kasih atas semua kasih sayang, cinta kasih Mama dan Papa. Ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Papa, Adi membawa seorang istri, pendampingnya, penolongnya dalam hidupnya kala ini. Lola berjanji akan menjaga Mama dan Papa dalam kehidupan tuanya, bahkan akan membahagiakan Mama dan Papa. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Silakan kembali Adi dan Lola di tempatnya. Dan demikianlah seluruh rangkaian ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah Adi dan Lola. Untuk selanjutnya saya serahkan ke MC. Puji Tuhan, ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah Adi dan Lola boleh berjalan dengan baik. Dan itu semua kita aminkan bahwa itu semua terjadi oleh hanya karena kemurahan Tuhan. Selamat buat Adi dan Lola, buat rumah tangga yang baru. Tuhan memberkati, dan juga kepada orang tua, kedua orang tua selamat berbahagia juga. Dan tentunya buat segenap keluarga yang boleh hadir bersama-sama menyaksikan momen bahagia ini. Juga terima kasih buat Bapak Pendeta untuk pelayanan firman-Nya. Majelis kelompok 4 yang bertugas pada hari ini, adik-adik kantorya, pemain musik, dan juga tim multimedia yang boleh bersama-sama melakukan pelayanan pada hari ini, dan segenap yang boleh terlibat dalam pelayanan ibadah kita pada hari ini. Baik, selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari keluarga yang akan disampaikan oleh
Pendeta Ewika Dwi Putri, Sarjana Teologia. Kepada Ibu Pendeta disilakan. Ya, maaf Bapak Ibu, mic-nya saya agak turunkan karena maklum body semampai, semeter tidak sampai. Baik, shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, sebagai umat yang beragama, kita senantiasa patut mengucapkan syukur kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa, karena atas perkenanan Tuhanlah kita boleh ada di tempat ini, bertemu satu dengan yang lain dalam suasana yang berbahagia, bersama-sama menyaksikan peneguhan dan pemberkatan nikah saudara-saudari kita, anak kekasih kita, Valora dan Aryadi yang telah berlangsung. Kita percaya bahwa semuanya terjadi atas perkenanan Tuhan, karena rencana ini diperkenankan Tuhan dan Tuhan sudah memberkati, dan untuk itu pujian dan hormat kita kembalikan hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini saya berterima kasih sebelumnya kepada keluarga besar dari pengantin perempuan yang telah mempercayakan saya untuk mewakili keluarga besar untuk menyampaikan ucapan terima kasih di acara pada saat ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, atas nama keluarga besar dari kedua belah pihak, khususnya untuk pengantin perempuan, pertama-tama kami akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta beserta seluruh pelayan yang telah dengan tulus melayani pemberkatan nikah pada saat ini. Lalu kemudian sebentar malam masih kita lanjut dalam acara resepsi pernikahan, dan kami berterima kasih kepada semua pelayan, kiranya benar-benar pelayanan yang telah diangkat di hari ini akan menjadi berkat bagi kita semua dan nama Tuhan dipermuliakan. Selanjutnya kami berterima kasih kepada seluruh rumpun keluarga yang datang dari berbagai tempat, bahkan seluruh jemaat di Gereja Toraja Jemaat Ramah di tempat ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara yang telah datang dari berbagai tempat, jauh, dekat, bertemu dalam suasana sukacita. Di saat ini kita percaya bahwa itu semua karena tuntunan Tuhan. Dan selanjutnya untuk semua tamu undangan yang juga telah datang, telah hadir di tempat ini untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai, kami ucapkan terima kasih. Semoga kita semua akan selalu diberkati Tuhan. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, atas nama keluarga saya mau katakan kepada kita semua bahwa dalam setiap acara pastinya ada kekurangan, ada mungkin ketidaksampaian kami. Untuk itu melalui kesempatan ini kami mohon dimaafkan untuk semua kekurangan yang berlangsung di acara ini. Dan ada pepatah kuno yang mengatakan kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam peti, kalau ada kata yang salah jangan simpan di dalam hati.
Dan kita juga tahu bahwa tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tidak bersalah. Untuk itu melalui kesempatan ini juga kami mengucapkan kami menyampaikan maaf kami untuk kekurangan-kekurangan dalam acara ini, dan terima kasih untuk semua yang telah terlibat dalam acara pernikahan kedua saudara-saudari kita, kedua anak kekasih kita. Kami tidak sanggup membalas, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang tahu dan Tuhan yang akan membalaskan kepada kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ucapan terima kasih dari keluarga yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Ewika. Terima kasih Ibu Pendeta. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke acara berikutnya, yaitu pengambilan gambar. Jadi dalam pengambilan gambar ini telah disusun untuk pengambilan gambar kedua mempelai bersama pendeta dan seterusnya hanya 3 kali sementara. Dan untuk berikutnya jika ada untuk saudara dan keluarga yang lainnya, pengambilan gambar akan dilakukan setelah pelaksanaan pencatatan sipil selesai, dan juga ucapan selamat akan dilakukan setelah pelaksanaan pencatatan sipil selesai. Pengambilan gambar yang pertama, kedua mempelai silakan bersama Bapak Pendeta. Ya, silakan ke atas kedua mempelai. Setelah kedua mempelai dengan Bapak Pendeta, yang selanjutnya kedua mempelai dan kedua orang tua belah pihak bersama Bapak Pendeta. Kalau sudah melepas masker jangan berbicara ya. Kita tetap melaksanakan protap kesehatan. Baik, selanjutnya majelis kelompok 4, disilakan. Ya, boleh buka masker tapi bicaranya dalam hati. Selanjutnya kedua mempelai bersama orang tua. Oh ya, katanya dengan adik-adik kantoria dan pemain musik dulu. Tambahan ya. Ya, silakan adik-adik pemain musik.
Ya, mudah-mudahan cepat menyusul. Pemain saksofonnya yang sangat indah ya. Sudah pulang ya. Ya, terima kasih. Terakhir kedua orang tua, kedua belah pihak. Silakan Bapak Ibu. Ya, karena dari pencatatan sipil sudah hadir, untuk keluarga yang lain, saudara-saudara dan keluarga yang ingin berfoto bersama kedua mempelai setelah pelaksanaan pencatatan sipil selesai. Ya, silakan kembali ke tempat. Baik, demikian seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini mewakili Majelis Kelompok 4 yang bertugas dan Jemaat Rama mengucapkan selamat berbahagia kepada Adi dan Lora. Selamat memasuki rumah tangga yang baru, Tuhan Yesus memberkati. Dan demikian seluruh rangkaian acara kita.